Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Saya Fajar Budi Alamsyah dengan NIM 2022310007 dan teman saya Anida Diakusuma 2022-31029 yang berjudul pengklasteran konsumsi energi terbarukan dan bahan bakar fosil dalam hubungannya dengan emisi gas rumah kaca berdasarkan negara menggunakan metode Cummins. Yang pertama ada introduction. Perubahan iklim adalah isu global mendesak yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca atau GRK dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam di berbagai sektor. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menawarkan alternatif yang lebih bersih untuk memenuhi kebutuhan energi dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga menurunkan emisi GRK. Namun transisi ini tidak merata di seluruh dunia, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengklasteran Cummins untuk mengelompokkan negara berdasarkan pola konsumsi energi terbarukan dan bahan bakar fosil serta emisi GRK, dengan harapan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengurangan emisi dan promosi energi berkelanjutan. Selanjutnya ada insight. Yang pertama, keterkaitan antara GDP dan konsumsi energi. Yang kedua, perbandingan energi fosil dan terbarukan. Yang ketiga, tren konsumsi energi. Yang keempat, keterkaitan konsumsi energi dan emisi GRK. Yang kelima, identifikasi kebijakan energi yang berhasil. Dan yang keenam, perbandingan antar negara terhadap konsumsi energi. Selanjutnya, dataset yang digunakan. Dataset ini berfokus pada konsumsi energi di berbagai negara dengan atribut berikut. Country sama dengan nama negara, year, tahun data dikumpulkan, ISO kode internasional negara, GDP, produk domestik bruto negara, biofuel consumption, konsumsi biofuel, coal consumption, konsumsi batubara, fossil fuel consumption, konsumsi bahan bakar fosil atau batubara, minyak, gas, dan gas. Selanjutnya gas consumption, konsumsi gas alam, hydro consumption, konsumsi energi hidroelektrik. Selanjutnya low carbon consumption, konsumsi energi rendah emisi. Nuclear consumption, konsumsi energi nuklir. Oil consumption, konsumsi minyak. Selanjutnya other renewable consumption, konsumsi energi terbarukan lainnya. Selanjutnya renewable consumption, total konsumsi energi terbarukan. Solar consumption, konsumsi energi surya. Yang terakhir wind consumption, konsumsi energi angin. Kemudian kami menambahkan data greenhouse gas emission yang didapatkan dari GitHub. Penambahan data emisi gas rumah kaca memungkinkan analisis dengan hubungan antara konsumsi energi dan emisi, serta efektivitas energi terbarukan dalam mengurangi emisi. Ini juga memungkinkan perbandingan emisi antar negara dan tren emisi dari waktu ke waktu, mendukung kebijakan energi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada pihak yang dapat memanfaatkan insight. Berdasarkan uraian insight di atas, maka pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insight dari analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuat kebijakan internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan badan-badan lingkungan dapat menggunakan data ini untuk merumuskan kebijakan global terkait perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pemerintah nasional dan lokal. Pemerintah di berbagai negara dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengembangkan kebijakan energi yang sesuai dengan konteks lokal dan untuk memenuhi komitmen internasional dalam pengurangan emisi. Yang ketiga, perencanaan energi regional. Para perencana di tingkat regional dapat menggunakan data ini untuk merancang strategi energi yang mempertimbangkan kebutuhan dan sumber daya spesifik wilayah mereka. Yang keempat, ada penelitian dan akademisi. Penelitian di bidang energi dan lingkungan dapat menggunakan data ini untuk studi lintas negara, membandingkan kebijakan dan praktik terbaik dalam penggunaan emisi. Yang kelima, penggunaan organisasi non-pemerintah atau NGO. Lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu lingkungan dapat menggunakan informasi ini untuk advokasi dan kampanye di tingkat global dan lokal. Yang keenam, industri energi global. Perusahaan energi di seluruh dunia dapat menggunakan data ini untuk menilai dampak lingkungan dari operasi mereka dan untuk merencanakan investasi yang lebih berkelanjutan. Yang ketujuh, masyarakat umum. Kesadaran masyarakat di berbagai negara dapat meningkat mengenai dampak konsumsi energi terhadap lingkungan, mendorong individu untuk membuat pilihan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada eksplorasi data. Tahapan eksplorasi data yang dilakukan.
Yang pertama menambahkan data, yang kedua load data dan menelaah data, yang ketiga cleaning data dan mengisi missing value, yang keempat cek kolerasi, yang kelima membangun model, yang keenam visualisasi hasil, dan yang terakhir analisis data. Berikut adalah tahapan eksplorasi data untuk analisis dan yang melibatkan greenhouse gas emission dan atribut terkait konsumsi energi berdasarkan negara-negara dan wilayah di dunia. Yang pertama, menambahkan data. Menambahkan data greenhouse gas emission dengan memperhatikan data yang sudah ada sehingga tidak terjadi misinformasi. Seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, load data dan menelaah data. Kode ini membuat dataset dari file CSV bernama konsumsi_energi_was.csv ke dalam data frame pandas dengan menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah kolom. Kemudian 5 baris pertama pada data ditampilkan dengan fungsi head. Selanjutnya, kode dataset info digunakan untuk menampilkan informasi ringkas tentang data frame yang dimuat, termasuk jumlah entry, jumlah kolom, dan tipe data masing-masing kolom. Output menunjukkan bahwa data frame memiliki 21.812 entry dan 14 kolom, dengan kolom seperti country, year, dan ISO kode yang bertipe objek, serta kolom konsumsi energi dan emisi gas yang bertipe float 64. Beberapa kolom memiliki nilai yang hilang, seperti biofuel consumption dan gas consumption, yang tercermin dalam jumlah non-null yang lebih rendah dibandingkan total entry. Informasi ini membantu dalam memahami struktur dan kualitas data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Seperti ini. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menampilkan nilai unik pada kolom yang bertipe data objek. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 2 kolom kategorial dalam dataset, yaitu country dan ISO kode. Kolom country mencakup nama-nama negara dan wilayah, termasuk entitas yang bukan negara seperti ASEAN atau NBR, Afrika, dan World, yang menunjukkan bahwa dataset juga mencakup kelompok regional dan kontinen. Sementara itu, kolom ISO kode berisi kode standar internasional untuk negara-negara dengan beberapa nilai yang hilang dalam kurung NaN. Kode ini mencakup negara-negara yang diakui secara internasional, tetapi juga mencakup entitas yang tidak memiliki status negara penuh, seperti US Territories, EIA, dan non-OS atau AI. Dengan demikian, dataset ini mencakup baik negara-negara yang diakui secara resmi maupun wilayah kelompok yang lebih luas. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengecek missing value pada dataset. Didapatkan hasilnya yaitu banyak sekali missing value yang ada terutama pada kolom biofuel consumption. Untuk mempresentasikan dengan grafik dan dapat menggunakan fungsi missing no. Nah, kode di atas menghasilkan plot box untuk setiap fitur dalam dataset yang memungkinkan visualisasi distribusi data dan identifikasi outlier dengan menggunakan dataset plot dalam kurung gain sama dengan box, subplot sama dengan true, layout dalam kurung 5, 6, share sama dengan false, fixes 20. Setiap kolom dalam data frame ditampilkan dalam subplot terpisah dan outlier untuk setiap atribut konsumsi energi. Selanjutnya, konsumsi energi dan emisi gas. Output menunjukkan bahwa banyak fitur seperti biofuel consumption, coal consumption, dan gas consumption memiliki banyak outlier yang wajar mengingat data ini mencakup negara dan wilayah seluruh dunia di mana terdapat ketimpangan signifikan dalam konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Hal ini mencerminkan variasi besar dalam kebijakan energi, sumber daya, dan tingkat perkembangan ekonomi negara. Selanjutnya adalah pembersihan data dan mengisi missing value. Sebelum itu dilakukan filtering data berdasarkan 10 tahun ke belakang. Hal ini dikarenakan 10 tahun ke belakang, yaitu pada tahun 2013 hingga 2023, analisis dapat difokuskan pada periode dan mencerminkan perubahan kebijakan energi, perkembangan energi, dan respon terhadap isu perubahan iklim yang terbaru. Selain itu, walaupun analisis yang akan dilakukan hanya pada tahun 2020 hingga 2021, dengan filtering data 10 tahun ke belakang ini memungkinkan jika ingin melakukan analisis lebih lanjut pada tahun-tahun lainnya. Selanjutnya adalah menghapus data yang greenhouse gas emission-nya merupakan 0 atau di bawah 1. Hal ini digunakan untuk menyaring data lebih lanjut dengan menyertakan entry di mana gas emisi rumah kaca adalah 1 atau lebih. Karena greenhouse gas emission ini sangat penting untuk keberlanjutan analisis
dan juga dianggap tidak masuk akal ketika dia memiliki nilai di bawah 1. Kemudian karena analisis yang akan dilakukan adalah per negara, maka kita akan melakukan filtering berdasarkan negara. Di sini saya memberikan data berdasarkan kategori yang telah ditampilkan nilai uniknya pada sebelumnya. Di sini saya mengambil negara-negara yang valid. Kemudian saya akan memfilter data berdasarkan negara-negara tersebut. Jadi data yang ada adalah data negara saja, tidak ada data wilayah-wilayah. Kemudian mengisi missing value. Di sini setelah dilihat, ternyata yang missing value adalah bagian numerik saja, yaitu bagian kolom 3 hingga kolom 13. Sehingga di sini saya menetapkan numeric columns-nya adalah fuel consumption, coal consumption, gas consumption, hydro consumption, low carbon consumption, nuclear consumption, oil consumption, other renewable consumption, solar consumption, dan wind consumption. Kemudian saya mengisi data yang kosong ini dengan median. Kenapa memilih median? Karena berdasarkan sebelumnya, data ini memiliki ketimpangan yang sangat jauh, sehingga lebih baik menggunakan median daripada mean atau rata-rata. Setelah itu, kita cek kembali apakah masih ada missing value dengan menggunakan .info. Setelah menggunakan .info, hasilnya adalah 748 record dan tidak ada missing value. Kemudian kita akan mengecek apakah ada data konstan, karena data konstan tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam analisis atau pembelajaran mesin, sehingga kita perlu menghapus data konstan. Kemudian dilihat kembali data-datanya menggunakan .info, dan dihasilkan jumlah datanya adalah 748, yang mana ini tidak berubah dari sebelumnya. Hal ini berarti tidak ada data yang konstan atau data yang dihapus. Kemudian di sini kita melakukan cek kolerasi untuk melihat kolerasi antar variabel. Nah, karena di sini fokusnya adalah greenhouse gas emission, maka yang dilihat adalah hubungan antar variabel dengan greenhouse gas emission. Ini adalah hasil dari kolerasi. Di sini terlihat bahwa kolerasi tertinggi adalah coal combustion dengan tinggi kolerasi adalah 0,88 dan gas consumption dengan tinggi 0,84, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi batu bara dan gas cenderung berhubungan erat dengan peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, yang lebih terlihat rendah adalah hydro consumption dengan 0,46 dan low carbon consumption dengan 0,67, yang menunjukkan bahwa sumber energi terbarukan dan rendah karbon memiliki dampak yang lebih kecil terhadap gas emisi rumah kaca dibandingkan dengan sumber energi fosil. Selanjutnya di sini untuk memudahkan, kami membuat sebuah data baru, kolom baru, yaitu renewables consumption dan fossil fuel consumption, di mana pada renewable consumption ini merupakan penjumlahan dari kolom-kolom yang merupakan energi terbarukan. Sedangkan untuk fossil fuel consumption itu merupakan penjumlahan dari kolom-kolom yang merupakan bahan bakar fosil. Kemudian untuk membangun model, yang dipersiapkan pertama adalah datanya, yaitu dengan menggunakan hanya kolom country, year, greenhouse gas emission, renewable consumption, dan fossil consumption. Kemudian data tersebut akan dibagi berdasarkan tahun, sehingga kita dapat membangun model untuk setiap tahunnya dan melihat dan dapat melakukan analisis pada setiap tahunnya. Kemudian untuk membangun model, kita menggunakan Cummins dengan menggunakan fitur greenhouse gas emission, renewables consumption, dan fossil fuels consumption. Kemudian Cummins yang digunakan yaitu 4 cluster, di mana menggunakan metode Cummins++ untuk pemilihan centroid awal dan diatur maksimum 300 iterasi dengan 10 inisialisasi. Setelah itu, model Cummins dilatih dan digunakan untuk memprediksi klaster berdasarkan fitur yang dipilih dan menghasilkan variabel Y Cummins tahunnya. Kemudian di sini untuk mengetahui centroid menggunakan metode cluster centers dan menggunakan inersia untuk mengetahui inersianya. Berdasarkan hasilnya, centroid yang diberikan merupakan gambaran tentang karakteristik setiap klaster, di mana setiap baris mewakili pusat dari klaster yang berbeda. Nilai inersia yang tinggi menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang besar di dalam klaster, sehingga nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih terpusat dan lebih homogen dalam klaster tersebut.
Klaster yang dihasilkan disimpan pada kolom baru bernama klaster, yang menunjukkan keanggotaan klaster untuk setiap entry data. Kemudian dilakukanlah analisis berdasarkan klaster dan sentroid tersebut, maka dapat diinterpretasikan klaster 0 adalah penggunaan energi rendah, baik fosil maupun terbarukan, kemudian menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Untuk klaster 1, yaitu interpretasinya ketergantungan tinggi pada energi fosil dengan emisi gas rumah kaca yang sangat tinggi, dan sedikit penggunaan energi terbarukan. Untuk klaster 2 memiliki interpretasi masih bergantung pada energi fosil dengan emisi yang cukup tinggi, namun ada tren peralihan menuju energi terbarukan untuk menurunkan emisi. Untuk klaster 3 memiliki interpretasi dominasi energi terbarukan yang sangat tinggi, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, dan mencerminkan upaya maksimal untuk mengurangi penggunaan energi. Kemudian interpretasi ini akan dimasukkan ke dalam datasetnya, di mana berdasarkan klaster yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah hasil dari pembangunan model, di mana pada data 2020, hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk pada tahun 2021, hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah membuat visualisasi menggunakan grafik. Di sini menggunakan plot sebar atau scatter plot yang menunjukkan hubungan antara konsumsi energi terbarukan dan konsumsi bahan bakar fosil berdasarkan klaster yang dihasilkan dari analisis Cummins. Di sini setiap titik mewakili negara dan warna yang ditunjukkan itu merupakan klaster. Jadi di sini dapat melihat titik-titik tersebut berdasarkan klasternya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat plot lagi yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara konsumsi energi terbarukan dan bahan bakar fosil berdasarkan negara. Sama juga menggunakan scatter plot, namun di sini setiap titiknya memiliki warna berbeda. Hal ini untuk menunjukkan itu negara mana. Berikut adalah hasil dari visualisasinya. Di sini ada 4 klaster dengan warna biru tua untuk klaster 0, warna hijau toska gelap untuk klaster 1, warna hijau toska terang untuk klaster 2, dan warna hijau terang untuk klaster 3. Selanjutnya ini adalah hasil di mana setiap titiknya ini mewakili negara, sehingga di sini berbagai macam warna, dan di bawah ini merupakan keterangan dari negaranya tersebut berwarna apa, sehingga kita bisa mengetahui. Misalnya pada titik paling tinggi ini merupakan negara dari negara Australia. Ini merupakan hasil klasterisasi dari data tahun 2021. Sama juga terdapat 4 klaster. Hasilnya tidak jauh beda dari tahun 2020. Ini merupakan klasterisasi juga visualisasinya, namun berdasarkan negara sama seperti tahun 2020. Kemudian di sini ada visualisasi kedua data, jadi kedua data tersebut akan digabungkan dan akan dibuat plotnya atau grafiknya, sehingga kita dapat mengetahui perubahan dari setiap negara dari tahun 2020 dan 2021, apakah meningkat atau menurun. Berdasarkan grafik tersebut, didapatkan hasil secara umum negara-negara dengan konsumsi energi terbarukan lebih tinggi cenderung memiliki konsumsi bahan bakar fosil yang lebih rendah. Kemudian menunjukkan adanya transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua adalah beberapa negara menunjukkan pergeseran antara tahun 2020 dan 2021. Misalnya, negara yang ditandai dengan warna yang berbeda untuk 2021 menunjukkan peningkatan dalam konsumsi energi terbarukan atau penurunan dalam konsumsi bahan bakar fosil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian di sini didapatkan negara seperti China dan India terlihat memiliki konsumsi bahan bakar fosil yang tinggi, meskipun mereka juga berinvestasi dalam energi terbarukan. Sebaliknya, negara seperti Swedia dan New Zealand menunjukkan konsumsi energi terbarukan yang tinggi dengan konsumsi bahan bakar fosil yang rendah. Kemudian, di beberapa titik, seperti negara yang memiliki konsumsi bahan bakar fosil yang sangat tinggi, menunjukkan ketergantungan yang kuat pada sumber energi fosil, yang dapat menjadi perhatian dalam konteks perubahan iklim. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan eksplorasi data sebelumnya, didapatkan hasil yaitu yang pertama, pengurangan emisi melalui energi terbarukan. Negara yang menggunakan energi terbarukan seperti surya, angin, dan hidro memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Sedangkan negara-negara seperti Skandinavia yang berinvestasi dalam energi terbarukan mengalami penurunan signifikan dalam emisi.
Selanjutnya adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil. Negara yang bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak cenderung memiliki emisi gas rumah kaca yang tinggi. Klaster 4 yang memiliki konsumsi fosil tinggi menunjukkan tantangan besar dalam pengurangan emisi. Selanjutnya adalah karakteristik klaster. Di sini klaster yang dihasilkan adalah 4, yaitu klaster 0, 1, 2, dan 3. Untuk klaster 0, penggunaan energi fosil rendah, energi terbarukan minimal, emisi rendah, dan negara kecil dengan sumber daya terbatas memungkinkan masuk dalam klaster ini. Kemudian klaster 1, yaitu ketergantungan tinggi pada energi fosil, namun memiliki upaya transisi ke energi terbarukan. Seperti negara berkembang dengan pertumbuhan industri pesat, namun membutuhkan kebijakan kuat untuk transisi. Kemudian ada klaster 2, yaitu yang masih bergantung pada fosil, namun ada peralihan menuju energi terbarukan, yang memiliki potensi transisi cepat dengan kebijakan dan investasi yang tepat. Yang kemudian terakhir adalah klaster 3, yaitu penggunaan energi terbarukan tinggi dan memiliki emisi rendah, seperti negara Swedia dan Norwegia yang berhasil mengintegrasikan energi terbarukan secara efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah data menunjukkan bahwa negara dengan proporsi energi terbarukan lebih tinggi cenderung memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, sementara yang bergantung pada fosil menunjukkan emisi yang tinggi. Analisis klasterisasi mengidentifikasi 4 klaster berdasarkan ketergantungan energi. Kebijakan energi terbarukan, pendidikan publik, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan penting untuk pengurangan emisi. Negara perlu berinvestasi dalam energi terbarukan, menunjukkan kebijakan transisi, dan meningkatkan kesadaran publik untuk mendukung upaya global melawan perubahan iklim. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.